Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Puspita Rosidin, nomor absen 14 dari kelas 10 MIPA 3. Oke, saya di sini akan menceritakan cerita hikayat yang berjudul Sikabayan. Jadi pada suatu hari ada sesosok pria yang bernama Sikabayan. Sikabayan ini memiliki sikap yang sangat bermalas-malasan, tapi ia memiliki akal yang sangat besar. Tapi sayangnya akalnya itu hanya digunakan untuk bermalas-malasan. Sikabayan ini memiliki istri. Istrinya bernama Nyiteng. Pada suatu hari, mertua Sikabayan mengajak Sikabayan untuk ke sawah untuk mencari tutut. Tapi Sikabayan melakukannya dengan bermalas-malasan. Mertuanya yang menyadari Sikabayan mengerjakannya dengan bermalas-malasan, ia bertanya kepada Sikabayan, "Sikabayan, apa yang engkau lakukan? Mengapa engkau tidak kerja?" katanya. Lalu Sikabayan menjawab, "Abah, itu di sungai sangat dalam. Sikabayan takut," katanya. Mertuanya yang mendengar itu sangat kesal. Akhirnya ia mendorong Sikabayan ke dalam sungai. Lalu Sikabayan tersenyum dengan menjengkelkan dengan berkata, ternyata gak dalam ya Abah," katanya. Keesokan harinya, mertuanya mengajak Sikabayan untuk ke kebun nangka. Kebun nangka bersampingan dengan sungai. Sikabayan tadinya melakukannya hanya bermalas-malasan, tapi ketika ia melihat mertuanya memantau, ia langsung buru-buru naik ke dalam pohon nangka dan memetik buah nangka. Ternyata buah nangkanya jatuh ke dalam sungai. Tapi Sikabayan tidak menghiraukannya sama sekali. Nah, akhirnya Sikabayan pulang ke rumah. Mertuanya sangat bingung, mengapa Sikabayan tidak membawa apa-apa. Akhirnya ia bertanya, "Mana buah nangka yang kau petik tadi?" Lalu Sikabayan menjawab, "Bukannya buah nangka itu sudah sampai?" dengan polosnya. Lalu mertuanya kebingungan, bagaimana caranya ya? Lalu Sikabayan menjelaskan, "Jadi tadi buahnya bukannya sudah jatuh ke sungai, kirain sudah terantar sampai rumah. Ternyata tidak. Wah, dasar buah nangka tak tahu diri," katanya begitu. Mertuanya sangat lelah mendengar Sikabayan. Keesokan harinya, Sikabayan diajak mertuanya untuk memetik kacang di kebun. Masing-masing membawa karung. Mertuanya mengambil kacang sangat senang dan tak bersemangat, tapi Sikabayan melakukannya hanya bermalas-malasan. Sikabayan sudah merasa lelah, akhirnya ia tidur di dalam karung. Waktu sudah azan zuhur, waktunya pulang. Abah melihat keadaan tidak ada Sikabayan, lalu berpikir, kemana dia? Pasti dia sudah pulang duluan. Akhirnya mertuanya membawa karung, tapi karung itu sangat berat. Sang mertua menyadari bahwa karung itu adalah Sikabayan, lalu berkata, "Karung ini isinya kacang, bukan manusia." Keesokan harinya lagi, sang mertua ingin membalas dendam kepada Sikabayan. Di saat Sikabayan sedang memetik kacang, mertuanya tidur di dalam karung. Waktu sudah zuhur, waktunya Sikabayan pulang. Ia menyadari di karung itu adalah mertuanya, ia menyeretnya sampai rumah. "Hei Kabayan, ini Abah," kata mertuanya di dalam karung. Lalu Sikabayan berkata, "Karung ini isinya kacang, bukan manusia." Setelah kejadian itu, mertuanya sangat kesal kepada Kabayan. Hingga akhirnya Sikabayan itu menyadari kebencian sama mertuanya. Akhirnya Sikabayan ini bertanya kepada Nyiteng, siapa nama asli dari mertuanya itu. Nyiteng menjawab, "Jangan, kamu gak perlu tahu." Lalu Sikabayan berusaha untuk membujuk Nyiteng memberitahu siapa nama mertuanya. Sikabayan berkata, "Bagaimana aku bisa mendoakan mertuaku jika aku tidak tahu nama mertuaku?" katanya. Akhirnya Nyiteng memberitahu Sikabayan siapa nama dari mertuanya itu. Tapi kau harus berjanji kalau kau tidak boleh memberitahu siapapun nama mertuamu itu ya. Jadi nama Abah itu Noledat. Sang Kabayan yang mengetahui siapa nama mertuanya, ia berpikir, bagaimana caranya agar mertuaku itu bisa baik lagi sama aku. Akhirnya dia menemukan ide. Pada suatu saat, sang mertua ingin mandi, Sikabayan buru-buru ke kamar mandi, lalu dia memanjat ke atas. Pada suatu saat, sang Abah ingin sholat, ia ke kamar mandi untuk berwudu, dan Sikabayan manjat di atas pohon sambil berkata, "Noledat, Noledat." Si Abah dengan ketakutan, "Siapa kau?" Dengan berbata-bata, "Aku adalah kakeknya si Kabayan. Kau harus baik kepada cucuku. Kau harus jaga baik-baik cucuku. Jangan sampai dia tersakiti. Jangan kau cueki dia.
atau kau akan kuhabisi, kata si Kabayan dengan meniru itu. Akhirnya mertuanya itu menuruti apa perkataannya itu. Hingga keesokan harinya mertuanya dengan si Kabayan sudah berdamai. Hingga seterusnya. Berkat kejadian itu, mertuanya merasa ketakutan jika ia mencueki Kabayan. Oke, segitu dulu cerita dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya lakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Maaf jika perkataan saya tadi kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.